jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Dan jemaat Tuhan, Tuhan beserta dengan kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa kesucian secara bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Haleluya. Mari kita meninggikan Tuhan Allah kita. Mari kita memuliakan nama-Nya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, oh.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Naikkan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau selalu nyata bagi kami Tuhan, dan memberikan kami kekuatan. Oleh sebab itu kami berserah kepada-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yesus, ku percaya Tuhan. Oh, ku percaya padamu Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka, dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yezreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara, dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti, dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar, yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan,
dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, "Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi." Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Demikianlah firman Tuhan." Shalom dan selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa sampai hari ini kami boleh ada bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi itu semua karena anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami kembali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman ini yang menjadi landasan dan tuntunan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan lihat di dalam satu firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Dan tema khotbah saya pada hari ini yaitu kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, saya mau bertanya kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Apa hal pertama yang kita lakukan ketika kita mendapat satu masalah yang berat di dalam kehidupan kita? Mungkin ada sebagian orang, contohnya seperti saya, kalau saya lagi stres atau saya sedang mengalami suatu hal yang berat di dalam hidup saya, mungkin saya akan lari ke makanan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal ini. Ketika kita sedang mengalami suatu hal yang berat, mungkin kita akan pergi tidur, mungkin kita akan melihat televisi, atau mungkin kita akan pergi jalan-jalan, dan banyak hal yang lainnya. Nah, saudaraku, inilah juga yang dialami oleh Daud ketika dia mendapatkan suatu masalah di dalam kehidupannya, yang berat di dalam hidupnya. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, Daud mendapatkan suatu masalah yang berat di dalam hidupnya, tantangan yang berat di dalam kehidupannya. Tetapi pertanyaannya adalah, hal pertama apa yang ia lakukan ketika ia mengalami suatu masalah yang berat di dalam kehidupannya? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 30 ini, kita akan menemukan satu kota, di mana kota ini bernama Siklag. Nah, kalau kita melihat bahwa di dalam Siklag adalah satu fase atau satu situasi terkelam di dalam perjalanan kehidupan seorang Daud sebelum ia menjadi seorang raja.
Dan ini menjadi satu proses dan ujian yang berat, iman yang terberat baginya. Nah saudara, apa itu Ziklag? Ziklag adalah sebuah kota di mana itu ada di bawah kekuasaan Filistin yang pada saat itu yang diberikan pemerintahannya kepada Raja Akis, ya, kepada Daud. Nah selama 1 tahun 4 bulan Daud tinggal di kota itu. Nah mengapa Daud tinggal di Filistin? Ini adalah bagian dari penyelamatannya dari kerajaan Saul yang ketika itu menjadi raja atas Israel. Nah saudara, suatu ketika Daud beserta 600 tentaranya turut serta dalam peperangan orang-orang Filistin melawan bangsa Israel. Namun di tengah perjalanan, Daud dan pengikutnya diminta untuk keluar dari peperangan. Karena apa? Karena orang-orang Filistin takut jika suatu saat Daud dan pengikutnya itu akan berkhianat kepada mereka. Nah saudaraku, di sini kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-29 ayat 9, di sana dikatakan, kata Raja Akis, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita." Nah saudara, kalau kita lihat akhirnya Daud diminta untuk kembali pulang ke Ziklag. Satu sisi memang hal ini melegakan hati Daud. Karena apa saudara? Karena ia tidak jadi turut berperang. Karena apa? Sesungguhnya hati Daud itu susah juga. Dia harus berpihak kepada orang-orang Filistin. Nah, ketika Daud pergi kembali kepada Ziklag, dan ketika dia sampai beserta orang-orang yang sampai di Ziklag, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Kita melihat di sini bahwa kota itu dihancurkan oleh orang-orang Amalek. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ketiga sampai 4 di sana dijelaskan bahwa tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudaraku, kalau kita melihat ayat ini atau kondisi ini adalah suatu kondisi yang sangat tragis. Daud benar-benar sangat terpukul dalam kejadian ini. Apalagi para pengikutnya itu menjadi marah, sangat marah kepada si Daud dan hendak melempari dia dengan batu. Karena kejadian seperti ini. Nah saudara, coba bayangkan jika kita berada di posisi Daud saat itu. Dalam situasi ini Daud menghadapi dua serangan sekaligus. Serangan dari luar dan juga serangan dari dalam. Serangan dari luar sudah terjadi. Dan serangan dari dalam apabila Daud tidak bisa menyelesaikan semua masalah-masalah tersebut, maka itu akan menjadi suatu masalah di dalam kehidupannya. Nah saudaraku, tidak hanya sedih melihat seisi kota dibakar dengan habis. Wanita, anak-anak ditawan, dan istrinya sendiri pun turut diangkut oleh orang-orang Amalek. Ia juga harus menghadapi rakyat yang siap membunuhnya dan menyalahkan dia dengan lemparan-lemparan batu karena mereka sangat marah terhadap Daud. Nah saudaraku, tetapi apa yang Daud lakukan ketika ia mengalami hal yang begitu berat di dalam kehidupannya? Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6b, di sana dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Allahnya. Inilah sebenarnya kunci mengapa Daud bisa bertahan dari persoalannya yang begitu berat. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa sebenarnya langkah-langkah yang Daud lakukan ketika dia mengalami persoalan yang begitu berat? Dan itu menjadi pelajaran juga kita pada hari ini, untuk boleh kita lihat dan kita ikuti langkah-langkah daripada Daud ketika dia menghadapi persoalannya. Yang pertama kita melihat yaitu
bagaimana kita bisa percaya kuat di dalam Tuhan, yaitu berserah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 di sana dijelaskan bahwa lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, jadi inilah tindakan pertama yang dilakukan oleh Daud ketika Daud menghadapi tantangan yang berat. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7, di sana dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Nah, saudaraku, ini adalah tindakan Daud yang pertama. Ia meminta Imam Abiatar mengambil baju efodnya. Saudara tahu apa itu gunanya baju efod? Baju efod ini adalah pakaian imam, di mana pada saat itu imam yang memakai efod ini adalah untuk memimpin suatu ibadah. Dan ini adalah kebiasaan Daud, saudaraku. Bila ia menghadapi suatu masalah di dalam kehidupannya, ia beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah itu adalah suatu penyembahan kepada Tuhan. Kita ataupun Daud sendiri menemukan satu kekuatan, dan dia menemukan kekuatan itu hanya ketika dia menyembah Tuhan. Inilah sebenarnya seorang pemimpin yang baik ketika ia dalam keadaan susah, genting seperti ini. Daud sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan, ia mengajak semua pengikutnya untuk datang beribadah kepada Tuhan, mencari dan berserah kepada Tuhan. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa beribadah itu adalah cara yang terbaik untuk membangun kekuatan diri kita di dalam Tuhan, untuk memiliki sikap tenang dan tidak gegabah di dalam keadaan emosi kita ataupun keadaan khawatir kita. Dan juga ini menguatkan kembali iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, seperti orang Kristen mula-mula, harta mereka dirampas, mereka ditangkap dan dianiaya. Dan Kisah Para Rasul menceritakan dalam situasi yang terjepit dan sukar, mereka setia tekun berkumpul beribadah bersama-sama, dan ibadah itu menjadi gaya hidup daripada mereka waktu itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan, lalu selanjutnya apa yang Daud lakukan selain ia menyembah kepada Tuhan? Ia juga berdoa langsung kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat ini, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, Daud berdoa secara khusus. Di dalam ayat 8 tadi saya sudah katakan bahwa di sana dijelaskan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Nah, saudaraku, kalau kita lihat di sini bahwa Daud bertanya langsung kepada Tuhan. Padahal saat itu keadaannya banyak sekali dewa-dewi ya yang disembah. Termasuk Raja Saul, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-28, ketika ia dalam keadaan susah, ia bukannya bertobat dan bersandar kepada Tuhan, tetapi ia malah memanggil perempuan pemanggil arwah. Ya, tetapi berbeda dengan Daud. Ketika ia mendapatkan tekanan di dalam kehidupannya, ia langsung berdoa kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kecenderungan manusia ketika mendapatkan suatu masalah di dalam kehidupan yang berat itu, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mungkin menyalahkan orang lain. Bahkan, mereka menyalahkan Tuhan. Kecenderungan yang kedua, ketika manusia mendapatkan suatu masalah yang berat, mereka cenderung mencari jalan pintasnya sendiri. Bahkan mereka mencari jalan pintas yang tercepat. Mereka mencari shortcut yang tidak tahu ujungnya ada di mana. Entah itu mungkin mereka akan pergi ke dukun-dukun, atau juga bisa mengandalkan kemampuan manusia. Nah, saudara, jarang sekali kalau manusia
Apalagi kita yang dikatakan sebagai orang Kristen, ketika kita mendapatkan masalah yang sangat berat di dalam kehidupan kita, itu akan berdoa kepada Tuhan. Mungkin iya kita berdoa kepada Tuhan, tapi hanya berdoa, namun tidak percaya. Dan akhirnya apa? Kita akan kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapat masalah yang berat, kita akan mudah menyerah. Saudara, ketika kita mendapat masalah yang berat di dalam kehidupan kita, maka kita harus berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Saudara, sama halnya saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Ketika saya khawatir, atau mungkin saya punya masalah di dalam kehidupan kita, kadang-kadang pikiran negatif secara manusia akan muncul di dalam pikiran saya. Tapi itu kedagingan saya. Tapi apa yang diajarkan oleh Daud ini, kita bisa melihat bahwa dia langsung menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya jadi teringat ketika istri saya mau melahirkannya. Yang pertama maupun yang kedua, gitu ya, anak pertama dan anak yang kedua. Secara manusiawi saya begitu khawatir dengan apa yang akan terjadi. Sebagai seorang ayah, saya pun ya, walaupun saya percaya bahwa ada dokter ini, dokter itu, rumah sakit yang bagus ini dan itu, tapi tetap secara manusia saya khawatir. Apalagi saya ingat kemarin terakhir anak yang kedua saya, Natali, istri saya melahirkan di Tarakan. Ya, dia lahir di Tarakan. Itu menjadi kekhawatiran saya juga. Nah, saudaraku, kekhawatiran inilah secara manusia pasti akan muncul. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita yang sangat penting, ketika kita mendapatkan kekhawatiran, ketika kita mendapatkan masalah di dalam hidup kita yang cukup berat, hal pertama, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita akan gegabah dengan keputusan-keputusan yang akan kita lakukan? Atau kita tetap berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan di dalam situasi terberat sekalipun? Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika Daud mendapatkan masalah yang berat di dalam kehidupannya, maka pertama yang dia lakukan, yaitu mencari Tuhan dan berdoa kepadanya. Saya mengajak kepada kita semua hari ini, ketika kamu yang sedang mengalami suatu situasi yang berat saat ini, tantangan seberat apapun yang kita lalui saat ini, mulailah dari sekarang untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Walaupun mungkin jawaban doa Tuhan itu adalah mungkin iya, tunggu, ataupun tidak. Tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah apakah kita sudah menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan menjawab tidak dengan jawaban itu, paling tidak Tuhan akan memberikan satu kesabaran, penghiburan, kedamaian, ketenangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mendapatkan suatu masalah di dalam kehidupannya, yaitu melakukan perintah Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-8b di sana dikatakan, dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, ternyata setelah Daud mengambil tindakan untuk berserah kepada Tuhan melalui doanya, Daud harus mengambil satu respon, satu tindakan, satu action. Nah, tindakan apa yang dilakukan oleh Daud di dalam ayat 8 ini, di sana dikatakan bahwa Tuhan mengarahkan dan menyuruh dia untuk apa? Kejarlah. Sebab apa? Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, kalau kita lihat ini adalah suatu jawaban doa yang diberikan Daud
yang merupakan suatu firman ya yang diberikan kepada Daud oleh Allah sendiri. Nah, ketika kita melihat ayat ini, Bapak Ibu sekalian, dikatakan dan ia berfirman, Allah berfirman, kejarlah. Ini adalah satu kalimat perintah yang dikatakan oleh Allah kepada Daud untuk mengejar mereka. Nah, setelah kalimat perintah itu, maka apakah selesai? Ya, selesai sampai di situ saja? Ternyata tidak. Di situ kita akan melihat bahwa Allah memberikan janjinya kepada Daud, yaitu apa? Sebab sesungguhnya engkau akan apa? Dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan ini adalah janji Tuhan yang diberikan oleh Allah sendiri kepada Daud. Jadi dari firman Tuhan inilah kita melihat Daud mendapatkan kekuatan dan juga penghiburan bagi dia, bahwa dia dapat mengembalikan kembali apa yang menjadi hak mereka. Nah, sama seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-6, bahwa Paulus mengatakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Kenapa Paulus di sini mengatakan bahwa itu adalah penghiburan baginya? Karena kalau kita lihat di dalam 2 Korintus dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Paulus sangat-sangat tahu bahwa penghiburan itu hanya berasal daripada Allah sendiri. Begitu juga dengan Daud di sini. Ia mendapatkan kekuatan dari Allah sendiri yang memberikan penghiburan dan pengharapan bahwa mereka dapat menyusul gerombolan itu dan melepaskan para tawanan itu. Luar biasa. Daud sebagai seorang pemimpin, ia mengerti siapa yang harus diandalkan di dalam kehidupannya, yaitu Allah sendiri, yaitu sumber pengharapan itu. Nah, saudara, kita melihat di sini betapa luar biasanya iman Daud kepada Tuhan. Imannya inilah yang menuntun Daud untuk berani maju. Dan saya yakin juga, tanpa firman-Nya yang jelas itu kepada Daud, Daud tidak akan pergi, dan Daud tidak akan sembarangan pergi tanpa arahan dari Allah sendiri. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa sebuah perkataan manusia yang keluar dari mulut itu, pertama, perkataan itu bisa menjatuhkan. Dan kedua, perkataan itu juga bisa memotivasi kita lebih maju. Nah, saudara, saya jadi teringat ada satu mentor saya yang luar biasa yang sekarang menjadi seorang reverend di gereja Anglikan di Bandung. Dia adalah kakak rohani saya semenjak saya masih duduk di bangku SMP. Banyak yang saya dan beberapa teman-teman saya belajar daripadanya. Bagaimana perjalanan kehidupannya itu begitu luar biasa. Ya, banyak hal yang dia hadapi. Tetapi bagaimana dia boleh sampai di tahap sekarang ini, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya masih teringat perkataan yang beliau tanyakan kepada saya, dan itu menjadi motivasi saya pada sampai hari ini. Dia mengatakan kepada saya untuk memotivasi kami untuk lebih maju dan lebih lagi semangat di dalam melayani Tuhan. Salah satu pertanyaannya yang saya sampai hari ini ingat yaitu, ia mengatakan, setelah 10 tahun ke depan, kita akan bertemu lagi. Kira-kira sudah jadi apakah kita 10 tahun yang akan datang nanti? Nah, saudaraku, pertanyaan ini seakan-akan membuat saya lebih berkomitmen lagi. Satu motivasi yang kuat yang dia berikan kepada saya dan kepada teman-teman saya untuk memiliki fokus yang jelas dan panggilan yang jelas dalam kehidupan kami. Saudara, demikian juga dengan Allah kita. Perkataan atau firman-Nya itu jauh lebih hebat dari perkataan manusia. Perkataan manusia dapat membuat kita kecewa. Tetapi perkataan atau firman-Nya itu memiliki kekuatan, janji yang luar biasa, yang tidak akan pernah diingkarinya sampai kita
mati. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, demikian juga dengan Daud. Ketika ia di dalam keadaan susah, pengikut-pengikutnya pun menyalahkan Daud sendiri. Nah saudaraku, tetapi di dalam keadaan seperti ini, Daud hanya mau mendengar suara Tuhan saja. Karena dia sadar dan percaya bahwa perkataan Allah itu adalah benar dan memberikan kekuatan kepada Daud untuk bergerak maju mengalahkan musuhnya. Dan ingat saudaraku, ingat bahwa Tuhan tidak hanya mengatakan kepada Daud untuk kejar saja, tapi Tuhan juga mengungkapkan janjinya, yaitu engkau akan menemukan dan mendapatkan kembali apa yang direbut oleh orang Amalek itu. Nah saudaraku, menjadi pertanyaan besar bagi kita. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu perkataan Tuhan dan janjinya itu ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, melalui Alkitab inilah Tuhan memberikan perintah, memberikan larangannya, bahkan memberikan janji yang luar biasa kepada kita semua hari ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita pernah membaca firman-Nya? Apakah kita sering membaca firman-Nya atau mendengar perkataannya ketika kita di dalam kesusahan? Saudaraku, saya mengajak kepada kita semua untuk tetap membaca firman-Nya agar kita mudah mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang terakhir yaitu bagaimana kita boleh memiliki kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 dan 12 di sana dikatakan, mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Nah saudaraku, kalau kita melihat di ayat selanjutnya ini, sangat jelas sekali bahwa Tuhan menyertai Daud ketika mereka mengejar gerombolan orang Amalek, saudaraku. Kita melihat bahwa di tengah perjalanan mereka menemui seorang Amalek. Ini luar biasanya, saudaraku. Ketika mereka menemui seorang Amalek yang ditinggal oleh gerombolannya karena sakit itu, tanpa disangka, saudara, anak ini memberikan Daud makanan dan minuman. Dan yang tidak disangkanya lagi, saudaraku, bahwa ketika Daud bertanya kepada anak ini, budak siapakah engkau? Lalu apa yang dijawab oleh budak ini? Budak ini menjelaskan bahwa dia adalah budak dari orang Amalek itu. Tetapi apa yang tidak disangkanya yang berikutnya lagi, saudaraku, di sini kita lihat. Ketika Daud bertanya kepada budak ini, di manakah arah gerombolan itu, orang-orang Amalek itu? Anak ini menjawab pertanyaan Daud, dan ia memberitahukan di mana letak persinggahan para gerombolan orang Amalek saat itu. Dan sehingga nantinya dengan mudah Daud akan menemukan gerombolan ini dan menghabisi mereka dan mengambil kembali jarahan yang sudah dibawa oleh mereka. Dan inilah sebenarnya janji Tuhan, saudaraku, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 ketika Daud berdoa kepada Tuhan bahwa Daud dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan itu. Dan di sini kita melihat bahwa Daud sangat percaya kepada janji Tuhan dan dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, bahwa Daud dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Di sini kita melihat bahwa Daud menaruh percaya kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tapi secara penuh, secara totalitas. Ia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memimpinnya. Nah saudaraku, Daud menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan dia menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu, dari sini kita mempelajari bahwa mereka percaya penuh kepada Tuhan karena mereka sungguh-sungguh benar-benar percaya kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki pengharapan dan yang bisa menyelamatkan mereka dan menyertai mereka. Sehingga Daud tidak perlu lagi bertanya kepada Tuhan,
benarkah Tuhan Engkau dapat menyertai saya? Coba kalau kita lihat di ayat sebelum-sebelumnya tadi, ketika Daud berdoa kepada Tuhan, adakah pertanyaan Daud lagi kepada Tuhan? Tidak ada, saudaraku. Dia langsung mendengarkan arahan Tuhan, perintah Tuhan, dia pergi dan dia lakukan itu. Karena dia percaya kepada Tuhan dan dia tidak ragu-ragu. Kecenderungan kita sebagai manusia, setelah kita katakan Tuhan, aku percaya kepadamu, tapi apa yang terjadi? Kita malah pergi ke dukun-dukun. Kita malah pergi mengambil keputusan sendiri. Ini susah, saudaraku. Tetapi kita harus belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Ketika kita akan menghadapi masalah itu, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita semua yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan kunci dari semuanya ini adalah bagaimana kita bisa menaruh iman kita kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita, refleksi bagi kita semua. Apakah kita sudah menaruh iman kepercayaan kita kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua untuk boleh menerapkan setiap perintah-perintah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Berdoa, berserah kepadamu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang pada hari ini sedang mengikuti ibadah online maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Saya menyampaikan salam damai sejahtera kepada kita semua. Salam juga kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online secara khusus untuk Gereja Anglikan Indonesia, Kalimantan Timur dan Utara. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian dengan salam damai sejahtera. Semoga melalui ibadah ini Bapak Ibu dapat diberkati oleh Tuhan. Kita masuk dalam pengumuman yang pertama, yaitu persekutuan doa melalui online via aplikasi Zoom setiap hari Selasa pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nomor ID-nya tertera di layar Anda masing-masing. Kami mengajak Anda semua untuk dapat bergabung dalam persekutuan doa ini. Yang kedua adalah mengenai persembahan. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mengirimkannya via transfer bank atas nama Gereja Anglikan Indonesia. Untuk nomor rekening dan informasi bank bisa dilihat di layar Anda, baik untuk Gereja Tarakan, Samarinda, dan juga untuk Nunukan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan, bisa hubungi kami atau meninggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih atas dukungan dan persembahan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah pengumuman persiapan pembukaan ibadah raya berjemaat di Gereja Anglikan Kaltim Tara. Sesuai dengan keputusan dari pimpinan, maka gereja akan kembali membuka ibadah raya berjemaat pada hari Minggu, 2 Agustus 2020. Adapun ibadah raya berjemaat ini adalah terbatas, dikarenakan kita juga harus mematuhi protokol kesehatan, baik dari pemerintah maupun dari Gereja Anglikan. Oleh sebab itu, permulaan pembukaan ibadah hanya akan diberlakukan 1 kali ibadah per minggu untuk waktu yang terdekat ini. Oleh sebab itu, akan diberlakukan sistem pendaftaran bagi jemaat, yang mana akan dijelaskan lebih jauh melalui kelompok sel Anda ataupun melalui pihak gereja lokal. Namun perlu diketahui, sesuai dengan protokol pemerintah, maka berikut ini adalah golongan yang berisiko yang dihimbau untuk
sementara waktu tidak menghadiri ibadah raya berjemaat. Golongan beresiko yang tidak diperbolehkan menghadiri ibadah. Karena itu, jemaat didorong untuk mengikuti ibadah online dari YouTube gereja. Pertama, kepada ibu mengandung. Kedua, kepada warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Ketiga, anak-anak 13 tahun ke bawah. Keempat, baru datang dari luar kota atau wilayah beresiko yang tidak melebihi dari 14 hari. Kelima, pengidap penyakit kronis seperti kanker, HIV, penderita penyakit kardiovaskular, penderita gangguan pernafasan, dan sistem kekebalan tubuh, serta penyakit dalam lainnya. Keenam, kurang sehat, seperti bersuhu 37,5 derajat Celcius ke atas, atau bagi Anda yang memiliki gejala batuk, flu, demam, atau sesak napas. Karena itu kami meminta kepada jemaat untuk mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita, dan dengan iman, mari kita terima berkat daripada Tuhan Allah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan dan tetap setia, tetap kuat di dalam Kristus. Sampai jumpa di ibadah dan program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Anda yang rindu untuk menerima pelayanan doa, silakan hubungi nomor yang tertera atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Tim kami akan siap untuk melayani Anda. Haleluya. Mari kita meninggikan Tuhan Allah kita. Mari kita memuliakan namanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh. Mari sama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya.